pagi Ibu, dengan keluarga dari anak A. Sebelumnya perkenalkan, saya Jara Tusifa, perawat yang bertugas pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir pada anak Ibu yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada anak Ibu. Untuk rentang waktunya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana apakah Ibu menyetujui? Baik, kalau begitu saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu. Langsung saja untuk alat-alatnya. Di sini ada hand scrub, ada air bersih, ada foam steril dan kasa DTT, ada Fitka, ada bengkok, ada pakai instrumen yang berisi hand spoon, speed 1 cc, ada salep mata, ada termometer, ada medline dan ada pen light. Ada pakaian bayi lengkap, ada peneng, ada bengkok, ada apron, ada timbangan bayi, dan ada lampu sorot. Nyalakan lampu sorot sejauh 60 cm dari permukaan bayi dengan keterangan 60 watt. Pastikan bayi dalam keadaan hangat dan dalam keadaan bersih dan nyaman. Persiapkan alat, kemudian mencuci tangan dan memakai APD. Ini dulu, pakai apron terlebih dahulu. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. Kemudian memakai hand spoon. Mempersiapkan alat, selanjutnya melakukan pemeriksaan umum pada bayi. Ketika bayi menangis, tonus otot aktif dan bayi tampak tidak merintih. Kemudian melakukan pemeriksaan pada frekuensi jantung dan frekuensi pada pernapasan bayi menggunakan stetoskop. Pemeriksaan frekuensi jantung dan pernapasan didapatkan dalam 1 menit penuh. Pernapasan baik dan tidak ada bunyi suara tambahan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan suhu pada bayi menggunakan termometer aksial. Bersihkan terlebih dahulu ketiak bayi menggunakan kapas DTT dan dalam keluar. Letakkan termometer pada ketiak bayi. Tunggu sampai termometer berbunyi. Termometer sudah berbunyi. Lihat hasil. Suhu tubuh pada bayi normal 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya itu pemeriksaan pada kepala bayi. Inspeksi terlebih dahulu bentuk kepala bayi simetris atau tidak. Bentuk kepala bayi simetris, tidak terdapat kaput pseudoneum, tidak terdapat sepal hematum, tidak terdapat anasefali, tidak terdapat hidrosefali, dan tidak terdapat tanda-tanda molding pada kepala bayi. Selanjutnya yaitu pengukuran pada lingkar kepala bayi menggunakan medline. Pengukuran kepala bayi dimulai dari frontal ke occipital, lalu dari occipital ke frontal lagi. Lingkar kepala bayi normal 33 cm. Selanjutnya itu pemeriksaan pada telinga bayi. Diinspeksi terlebih dahulu apakah bentuk telinga simetris atau tidak, apakah daun telinga sejajar dengan kedua mata, lalu dilihat apakah terdapat tanda-tanda Down syndrome dan tidak terdapat tanda-tanda Down syndrome pada bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada telinga bayi. Inspeksi telinga bayi simetris atau tidak, telinga bayi simetris dan daun telinga sejajar dengan kedua mata. Lalu diinspeksi bagian dalam telinga menggunakan pen light.
tidak terdapat lendir atau kotoran, lakukan secara bergantian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada wajah bayi, wajah tampak normal dan tidak terdapat edema pada muka bayi. Selanjutnya itu pemeriksaan pada mata bayi, diinspeksi terlebih dahulu bentuk mata simetris atau tidak, bentuk mata pada bayi simetris dan tidak terdapat pendarahan pada sklera dan konjungtiva. Selanjutnya itu membersihkan mata menggunakan kapas deretek. Dilakukan dari luar ke dalam secara bergantian. Kemudian memberikan salep mata pada bayi dari dalam keluar secara bergantian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian hidung bayi. Diinspeksi apakah bentuk hidung simetris atau tidak, bentuk hidung bayi tampak simetris, dan untuk pemeriksaan bagian dalam hidung dilakukan menggunakan pen light. Tidak terdapat kotoran atau lendir dan tidak terdapat tanda-tanda dan tidak terdapat kuping hidung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada mulut bayi. Mulut bayi tampak simetris dan berwarna merah, dan pada mulut bayi tidak terdapat tanda-tanda sianosis, tidak terdapat tanda-tanda labiokisis dan tidak labiokolatokisis. Refleks Lutting pada bayi positif dan refleks Sucking positif. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher bayi, diinspeksi terlebih dahulu apakah bentuk leher bayi simetris atau tidak. Bentuk leher pada bayi simetris, tidak terdapat pembengkakan dan pembesaran pada kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening, dan tidak terdapat pembengkakan pada vena jugularis pulmonalis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks pada refleks tonic neck bayi. Refleks tonic neck pada bayi positif. Selanjutnya itu pemeriksaan pada dada. Bentuk dada simetris, tidak terdapat retraksi pada dinding dada. Selanjutnya pengukuran lingkar dada pada bayi menggunakan neckline. Pengukuran dilakukan dari peti susu ke peti susu. Lingkar dada pada bayi normal. Selanjutnya itu pemeriksaan ekstremitas atas pada bayi. Dilihat bentuk tangan pada bayi simetris dan tidak terdapat tanda-tanda fraktur pada clavikula, tidak terdapat tanda-tanda senjang tili dan pelidang tili, dan tidak terdapat kebiruan atau kemerahan pada bagian ekstremitas atas pada bayi. Refleks Moro pada bayi positif dan refleks grasping pada bayi positif. Selanjutnya itu mengukur lingkar lengan atas pada bayi menggunakan neckline. Permisi dulu. Dilakukan secara bergantian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada abdomen pada perut bayi. Pemeriksaan pada perut bayi tidak cekung namun sedikit cembung, tidak terdapat pendarahan pada tali pusat. Kemudian membersihkan tali pusat dan mengganti dengan yang baru menggunakan kapas DPT. Setelah dibersihkan, ganti perban yang lama dengan perban yang baru. Selanjutnya itu mengukur lingkar perut bayi menggunakan neckline. Lingkar perut pada bayi normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia pada bayi. Jika bayi laki-laki, pastikan adanya lubang uretra dan palpasi skrotum. Apakah testis sudah turun dalam skrotum atau belum? Pemeriksaan pada genitalia normal dan sudah sesuai, dan testis tampaknya sudah turun dalam skrotum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Pemeriksaan pada ekstremitas bawah dilihat kesimetrisan, diinspeksi dari atas ke bawah
Kaki pada bayi tampak simetris, jari pada kaki bayi lengkap, tidak terdapat kelainan pada ekstremitas bawah. Pemeriksaan pada refleks Babinski positif. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada spinal, tidak terdapat tidak terdapat tanda-tanda spinal bifida dan tidak terdapat kelainan pada anus bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kulit bayi. Kulit pada bayi normal, tidak ada tanda-tanda kemerahan, tidak terdapat bercak mongo, tidak ada tanda lahir dan tidak ada memar pada kulit bayi. Selanjutnya yaitu penyuntikan fitka pada paha bagian kiri bayi. Disinfeksi terlebih dahulu paha bayi menggunakan kapas DTT atau alkohol swab. Lalu lakukan penyuntikan secara IM yaitu 90 derajat. Simpan ke bengkok. Kemudian pengukuran berat badan dan tinggi badan pada bayi. Pastikan timbangan sudah dialasi dengan kain dan pastikan timbangan sudah dipaskan di angka 0. Berat badan pada bayi yaitu 3000 gram atau setara dengan 3 kg dan tinggi badan pada bayi setinggi 42 cm. Selanjutnya yaitu ganti selimut bayi menggunakan selimut dan pakaian pada bayi yang baru. Simpan ke waskop. Letakkan selimut baru pada bayi di sini. Letakkan bayi. Letakkan bayi di tempat tidur yang sudah disediakan. Pemeriksaan pada bayi sudah dilakukan, selanjutnya itu mengaktifkan alat dan melepaskan APD. Baik Ibu, pemeriksaan fisik pada anak Ibu sudah saya lakukan. Untuk hasil keseluruhannya tidak terdapat kelainan apapun pada anak Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada saya? Baik, kalau begitu, jika nanti ada yang ditanyakan, Ibu bisa memanggil saya di ruangan perawat atau bisa menanyakan kepada perawat lain. Permisi.